Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 3 Kaligajar, Bapak Sunar SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu serta karyawan Grawati SMP 3 Kaligajar serta anak-anakku kelas 7, 8, 9 yang kami banggakan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salat dan salam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku semuanya yang dibanggakan. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada petugas upacara yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Tapi tetap perlu tingkatkan lagi ke depannya supaya lebih baik dan lebih baik lagi. Boleh kita kasih apresiasi tepuk tangan untuk petugas upacara kita hari ini. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kepada peserta upacara yang telah mengikuti upacara dengan baik dan tertib. Meski ada beberapa yang mungkin belum disiplin, namun tidak masalah karena peningkatan dan peningkatan itu harus ada. Dan sekali lagi kita kasih apresiasi kalian semuanya, luar biasa. Anak-anak semuanya, sebelum kita memulai menyampaikan amanat upacara hari ini, lebih dahulu kita akan memberikan beberapa pertanyaan kepada kalian semuanya. Jawab dengan jujur. Kalian mati jam tangan. Apakah jam tangan itu mengganggu pelajaran? Rambut panjang apakah mengganggu pelajaran? Make up apakah mengganggu pelajaran? Baju yang dikeluarkan apakah mengganggu pelajaran? Pernahkah kalian berpikir kenapa aturan sekolah dibuat hal yang tadi Pak Atal sebutkan itu dilarang semuanya? Memang tak masuk akal. Memangnya apa hubungannya kecerdasan dengan yang gak rapi, dengan baju yang dikeluarkan? Tidak ada hubungannya. Apakah Bapak Ibu semuanya akan menjadikan kami menjadi orang-orang yang diperbudak dengan aturan yang tidak jelas? Barangkali ini yang timbul pertanyaan-pertanyaan dari dalam diri anak-anak semuanya. Selama ini menjadi unek-unek, barangkali seperti itu. Dalam kesempatan kali ini akan Pak Atal berikan sedikit pemahaman. Memang betul, isi otak kita tidak ada hubungannya dengan rambut panjang, dengan baju yang dikeluarkan. Kecerdasan kita tidak ada pengaruhnya dengan sepatu warna-warni yang kita pakai, dengan make up yang kita gunakan. Kepintaran kita tidak ada hubungannya dengan melaksanakan piket atau tidak dan menyabat atau tidak. Tapi perlu kita pahami dan kita bedakan antara disiplin yang membentuk karakter dengan perbudakan yang melindas akal dan kemanusiaan. Perbudakan itu memaksa manusia untuk patuh dan tunduk tanpa hak suara, tanpa alasan, tanpa tujuan, hanya menguntungkan si tuannya saja. Tapi disiplin di sekolah seperti rambut harus rapi, baju harus sesuai ketentuan, tidak bermake up, menjaga kebersihan, ini adalah bentuk latihan bersama agar anak-anak dan setiap manusia paham bahwa dalam masyarakat kita tidak bisa hidup sesuka diri kita sendiri tanpa mempertimbangkan keteraturan dan kenyamanan bagi orang lain. Dimanapun kita berada nantinya, pasti akan dihadapkan dengan berbagai macam aturan yang berbeda. Kalau kalian sudah bekerja, akan ada aturan juga di situ. Kalau kalian pergi ke luar negeri, di sana akan ada aturan dan norma yang harus kalian patuhi. Maka ketika kalian masuk ke suatu wilayah, maka aturan itulah yang dipakai. Begitu pula kamu masuk ke sekolah ini, begitu masuk di batas pintu gerbang sekolah ini, maka aturan di sinilah yang berlaku. Dimanapun kalian berada, ada aturannya. Maka disinilah proses kalian diterpa. Kalian dilatih supaya menjadi orang-orang yang memiliki rasa kepatuhan terhadap peraturan dimanapun kalian berada. Tidak menjadi pemberontak, tidak menjadi pembangkang, tapi bisa menjadi orang yang beradab dengan patuh terhadap aturan. Jadi, seragam ini tidak soal kain, tapi soal kesadaran bagaimana agar kita hidup dalam kesetaraan.
Tidak membedakan mana yang kaya, mana yang miskin. Dia orang kota, saya orang desa. Semuanya sama, seragamnya sama, sepatunya sama. Itu hikmahnya. Rambut tidak soal gaya saja, tapi bagaimana kita belajar menurunkan dan menundukkan ego kita. Melaksanakan tiket di kelas, menjaga kebersihan lingkungan, tidak soal kebersihan saja. Di situ ada ilmunya. Kita belajar tanggung jawab. Bagaimana supaya kita terbiasa memelihara apa yang kita tempati. Tidak hanya kita belajar menikmati saja, tapi juga belajar bagaimana kita memelihara. Di situ juga ada rasa kepedulian dan rasa memiliki. Tanaman yang ada di sekitar sekolahan, buah-buah yang kita tanam, itu tidak hanya sekedar estetika saja, melainkan kita belajar bagaimana menumbuhkan kesadaran ekologi dan menghargai kehidupan. Semuanya ada ilmunya. Nah, semuanya. Jadi aturan di sekolah ini dibuat tidak sekedar hanya semena-mena saja, terserah kami tidak, tapi ini sebagai bekal kalian supaya ketika kalian sudah terjun di dunia kehidupan yang sesungguhnya, kamu bisa menjadi orang yang beradab, menjadi orang-orang yang memiliki rasa hormat, dan orang-orang yang patuh terhadap peraturan sekolah. Jadi silahkan, di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Oke anak-anak, paham ya? Paham ya? Jadi itu banyak sekali hikmah dan manfaatnya. Itu aja kira-kira, tidak perlu panjang lebar yang Bapak sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Tak ada gading yang sarpat, tak ada tuyul yang tak botak. Mari jalan akhlak, patuhi aturan sekolah dengan bijak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.